pihak disebut, ya, bukan hanya prinsipal dari penggugat atau Nikita Mirzani, tapi juga harus dihadirkan prinsipal dari tergugat. Nah, kemudian sesuai dengan apa teman-teman ketahui sendiri kan, Nikita Mirzani kan dalam tahanan negara. Oleh karena itu kami membutuhkan waktu dalam proses administrasi untuk mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI, koordinasi kepada Kejaksaan, terus kemudian koordinasi dengan Rutan Pondok Bambu. Oleh karena itu, karena kami tidak bisa mendapatkan informasi yang pasti Reza Ghalizi hadir dalam proses mediasi, ya kami juga nggak bisa menghadirkan. Tiba-tiba hari ini mediasi, terus kemudian dihadirkan nggak bisa, gitu. Begitu ya. Tadi pihaknya, lawyernya Reza Ghalizi mengatakan bahwa gugatan dari pihaknya Nikita Mirzani ini tidak berdasar katanya. Katanya aneh karena sudah terbukti bersalah malah menggugat PMH. Gimana Bang tanggapannya? Silakan Dr. Usman dulu jawab. Jadi gini ya, saya mau tegaskan begini. Hukum acara itu dalam konteks hukum di Indonesia itu ada macam-macam. Ada hukum acara pidana, ada hukum acara perdata, ada hukum acara tata usaha negara, ada hukum acara konstitusi. Nah, hukum acara ini semua prinsipnya berbeda. Ya. Kalau dikatakan ada pidana yang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, pertanyaan serius tidak inkrah atau belum? Ya, kalau itu belum inkrah, berarti itu tidak bisa dijadikan dasar. Jelas, itu belum inkrah, tidak bisa dijadikan dasar sebagai alasan bahwa seseorang itu terbukti atau tidak melakukan tindak pidana. Oke, yang kedua, hukum acara pidana dan hukum acara perdata itu konteksnya berbeda. Dia tidak bisa digabung dengan perkara perdata yang saat ini kita ajukan gugatan. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya mereka menyimpulkan bahwa itu aneh gugatan kami ya, karena sudah terbukti sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan pidananya, ya. Terus apa yang mereka mau sampaikan terhadap putusan yang belum inkrah itu? Apa yang ingin mereka dalilkan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap? Ini kan masih panjang prosesnya. Saat ini kan ada proses banding di Pengadilan Tinggi, ya. Kalau proses banding di Pengadilan Tinggi, ya, misalnya ya kami menyimpulkan atau kami meyakini Nikita Mirzani bebas di Pengadilan Tinggi. Lalu bagaimana dengan statement mereka? Berlaku nggak statement mereka itu? Ya, artinya apa? Apa yang mereka sampaikan itu justru mereka yang tidak punya dasar. Ngomongnya apa? Tidak punya dasar. Ya, kalau nanti dikatakan oleh Pengadilan Tinggi menyatakan Nikita Mirzani tidak terbukti, berarti apa? Putusan apa? Omongan yang mereka sampaikan bilang gugatan kami tidak berdasar itu justru sebaliknya mereka yang tidak berdasar, ngomong nggak jelas gitu. Ya, makanya saya bilang harus dipisahkan hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Ini ibarat minyak sama air, nggak bisa nyatu dua hukum ini gitu loh. Kalau kemudian nanti misalnya ada perkara berikutnya masih kasasi pun juga belum bisa dijadikan sebagai dasar oleh mereka untuk melakukan bahwa menyatakan bahwa gugatan tidak berdasar gitu. Kalau dia bilang tidak berdasar ya silakan dijawab saja di dalam nanti pokok perkara ini. Tapi yang jelas saya mau sampaikan itu penting buat mereka ketahui putusan pidananya Nikita dan Ismail Marzuki adalah putusan yang belum inkrah. Artinya masih bisa terjadi perubahan, masih besar adanya perubahan terhadap putusan itu. Ya, maka